lebih viral konten-konten yang kurang bagus daripada ada konten-konten yang bagus. Giliran ada quotes-quotes beragama di skip, ada dharma wacana di skip, ada khotbah di skip, gitu. Giliran yang joget-joget kurang jelas ditonton terus 3 juta viewers gitu. Galungan, Kuningan, Pagar Wesi, Saraswati, itu semangatnya kita untuk ikut bertradisi itu ngayah yuk gitu, rebutan gitu loh, rebutan pengen ngayah, ada yang pengen nari, ada yang pengen megambel, ada yang pengen ngayah ini. Nah sekarang malah orang-orang rebutan juga, bikin story tapi saya dulu, kanan dulu, kiri dulu gitu. Karena followersnya banyak, karena like-nya dia banyak, engagement-nya dia tinggi. Itu ngomong salah pun bener. Nah, jadi bener. Terus tiba-tiba dia jadi pemimpin atau jadi apa? Jadi dari dasar politiknya, sosialnya, apalagi dia dalam mengikuti hukum misalnya, mengatasnamakan agama. Benar. Saya pernah baca di kitab ini harusnya begini, negara itu harus begini. Misalkan testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Penting nggak pentingnya, video kali ini tergantung cara kamu nyikapinnya. Welcome back to Casting, podcast penting nggak penting. Menarik nih, bukan clickbait, tapi moderasi beragama. Bukan sekadar toleransi, tapi kolaborasi. Ini banyak keresahan yang terjadi sih sekarang sesuai pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu kirim, yang udah kamu komen di kolom komentar kita di episode-episode kita sebelumnya ya. Langsung aja ini kita dasarin dulu. Moderasi ya. Kita ngobrol sama Beli Yudi dan juga Beli Putu. Beli Yudi, moderasi kalau disederhanakan banget gitu. Apa sih sebenarnya moderasi? Ya, terima kasih Beli buat waktunya. Jadi memang kalau berbicara moderasi kan nih istilahnya banyak sekali. Cuman kalau kita pakai dari istilah bahasa Inggris itu moderation kan menunjuk kepada jalan tengah ya. Jalan tengah, berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak terlalu over dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita sederhanakan dalam bahasa sederhana sehari-hari mungkin moderasi lebih ke arah sikap, perilaku, cara pikir yang tidak berlebihan menanggapi sesuatu dan lebih berada di posisi tengah. Oke, sederhananya jalan tengah ya? Iya, jalan tengah. Iya. Dan kata moderasi ini, kalau kita kaitin sama sekarang ya, banyak generasi-generasi yang punya perbedaan dari baby boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, on the way Gen Beta lagi sekarang ya. Banyak generasi gitu. Dan moderasi ini kaitannya erat sama modern. Ya, Pak Putu, kira-kira kata moderasi ini masih relevan nggak sih untuk kondisi kita sekarang yang serba cepat, serba instan? Iya, kalau kita berpijak pada pengertian tidak berlebih-lebihan, dalam kondisi apapun mestinya itu relevan. Termasuk juga bermoderasi, moderasi beragama ini. Jadi sesuatu kalau kita lakukan secara berlebihan, tentu ada efek yang cukup berlebihan juga. Nah, jadi kalau masalah kita sekarang hidup dalam dunia modern, apakah dunia yang dahulu itu lebih jelek dari sekarang? Belum tentu. Ada sesuatu yang lebih baik yang seharusnya itu bisa diwariskan ke dunia modern sekarang. Modern itu bukan hanya kita lebih maju secara teknologi, pakaian kita lebih bagus, enggak cukup seperti itu. Tapi bagaimana kita melangkah dari masa lalu ke masa sekarang, dalam bahasa saya seperti itu, ada sesuatu yang tidak tertinggal. Nah, ini yang harus kita pahami, tidak hanya saya lebih modern dari Anda karena mobil saya lebih mewah atau teknologi saya sekarang lebih mewah. Dulu Bapak ke sawah pakai cangkul, sekarang saya sudah pakai traktor. Modernisasi oke sebagai sebuah produk, tapi ada nilai-nilai yang tidak boleh tertinggal. Betul. Kata kuncinya ada di nilai berarti ya, Beli ya. Jadi nilainya yang tidak boleh tertinggal. Tapi faktanya banyak terjadi di mana sekarang modernnya sih mudah tersebarnya sih Misalnya ada 2 konten nih yang lagi viral, lebih viral konten-konten yang kurang bagus daripada ada konten-konten yang bagus. Giliran ada quotes-quotes beragama di skip, ada dharma wacana di skip, ada khotbah di skip, gitu. Giliran yang
joget-joget kurang jelas, ditonton terus 3 juta viewers gitu. Kalau dari Beli Yudi gimana pendapat? Ya, memang ini apa namanya fakta yang tidak bisa kita hindarkan ya. Betul. Ini yang terjadi masa kini. Saya juga heran karena memang itu yang terjadi kalau saya scroll TikTok, IG, malah yang like-nya, komennya lebih banyak sebenarnya yang arahnya yang tidak tidak membangun ya. Ya malah konten-konten yang nuansa agama, pendidikan itu view-nya sedikit sekali. Bener. Like-nya sedikit sekali. Saya juga heran. Udah. Jadi memang peran penting kita kalau saya dengan Pak Putu kan memang di lembaga pendidikan lebih mengarahkan ke sana bagaimana minat generasi sekarang apalagi Gen Z ini ya. Iya bener. Literasi membaca kurang dan lain sebagainya. Ini yang harus kita bangunkan memang. Nah, benar. Tapi walaupun banyak akhirnya Gen Z juga yang komen termasuk di kolom komentar kita ya, Beli ya. Jadi, dikit-dikit Gen Z gitu. Memang sebenarnya nggak semua Gen Z seperti itu. Benar. Tapi mayoritas gitu. Dan konten-konten yang tersebar juga nggak bisa dipungkiri ya, Beli ya. Iya. Yang mungkin dari Beli Putu dan Beli Yudi juga yang bergerak di bidang pendidikan. Sesusah apa sih Beli Putu mendelivery pendidikan sekarang untuk generasi sekarang spesialnya dalam konteks moderasi ini? Ya karena seperti yang saya sampaikan tadi, sesuatu yang kita bawa dari dalam tanda petik masa lalu. Betul. Responnya barangkali cuma gitu-gitu aja. Dari dulu juga begitu, nggak berubah-berubah. Tetapi ketika ada konten baru, wah asik nih, baru kayaknya. Scroll lagi, wah ini lebih seksi, wah ini lebih ganteng, ini lebih seterusnya begitu. Nah ini yang barangkali mempengaruhi, membuat mindset itu ketika sesuatu yang baru, meskipun belum tentu ada standar nilai yang mengatur itu, rasanya lebih mudah diterima dibandingkan yang dianggap mereka membosankan itu. Jadi ada sesuatu yang sulit lah untuk kita rubah, tetapi kita hidup di dalamnya. Ini yang sulit. Ya karena perubahan kekal ya. Yang kekal cuma perubahan hampir setiap hari ada aja perubahan, ada aja gebrakannya. Tetapi kan tidak semua harus berubah. Iya. Satu hal yang menjadi penekanan saya, maaf mungkin ini suara saya sendiri. Tata krama itu nggak boleh berubah, susila itu nggak boleh berubah kan? Masa kita ujung-ujung bilang ini udah modern, kita punya kebebasan manggil bapak dengan namanya sendiri apa boleh? Nggak boleh, iya kan? Tetap panggil bapak, panggil kakek, panggil nenek. Kalau di luar negeri mungkin manggil orang yang lebih tua masih standar normal, mereka panggil namanya karena mereka budayanya beda. Tapi kalau kita dengan orang yang tidak kita kenal, orang yang sudah tua yang kita panggil kakek, tetap meskipun itu bukan kakek kita sendiri. Benar. Nah ini tata krama ini nggak boleh berubah. Jangan ujung-ujung bilang perubahan, apalagi perubahan kekal. Mau berubah sekarang nggak sendirian pasti nggak mau ya. Iya benar. Malah jatuhnya lebih ke FOMO aja itu sebenarnya, alias ikut-ikutan zaman. Ya. Tahu bener enggaknya juga belum tentu. Yang paling sering terjadi ya kita di Bali sekarang deh dari zaman saya kecil ya. Beli Putu itu kalau misalnya hari raya, Galungan, Kuningan, Pagar Wesi, Saraswati, itu semangatnya kita untuk ikut bertradisi itu ngayah yuk gitu. Rebutan gitu loh. Rebutan pengen ngayah, ada yang pengen nari, ada yang pengen megambel, ada yang pengen ngayah ini. Nah, sekarang malah orang-orang rebutan juga, bikin story tapi saya dulu kanan dulu kiri dulu gitu. Esensi ngayah itu kayaknya mulai memudar. Ketika kita dulu ngayah itu tidak ada kepentingan di luar itu selain bagaimana kita ikut menyelesaikan upacara atau tradisi yang kita akan laksanakan itu. Tidak ada kepentingan lain. Tetapi sekarang ya kepentingannya mungkin mumpung di sini ngayah bikin konten sekalian atau mungkin ada sudut pandang lain dari konten-konten itu. Jadi ada kepentingan di balik itu. Sudahlah kita jangan bicara ngayah, bahkan kita sembahyang saja. Ponsel kita nyala. Sedang masih proses lagi bikin lihat ini selesai sudah, saya bisa pusing kalau bicara soal itu. Iya, itu sebenarnya malah justru jadi serangan ke ini kita sendiri ya. Betul. Jadi cobaan ke individu kita sendiri gitu. Cobaan yang paling berat zaman sekarang bukan cobaan-cobaan dosa inilah, dosa itulah, hal kecil aja. Fokus saat berkegiatan yang bernuansa agama gitu ya. Apalagi yang at the moment tuh ada yang di sebelahnya kebetulan ada gereja, di sebelahnya ada masjid, di tengah-tengahnya ada pura. Justru kan ini indah banget ya. Iya. Perbedaan indah banget gitu. Luar biasa sesungguhnya. Gara-gara ada story. Guys,
ribut banget guys di sebelah, malah memprovokasi gitu. Benar. Pandangan Bli Yudi terkait itu gimana, Bli? Ya memang, nah ini juga karena memang kadang konten kreator atau orang pingin pansos ya. Iya. Jadi karena kan kalau sekarang tolak ukurnya validitasnya lewat media sosial ya. Jumlah like. Jumlah like, semakin dia viral, semakin terkenal kan, siapa yang viralkan. Nah, cuman ini dia yang kalau saya sih menanggapi hal-hal yang seperti itu karena saya kembali lagi saya ada di dunia pendidikan, saya hanya bisa mengedukasi gitu, mengedukasi peserta didik, mahasiswa kami untuk bisa lebih mengedepankan tidak terprovokasi, sikap yang tidak mudah terprovokasi, ya karena kita melihatnya dari bahwa kemajemukan yang ada di Indonesia itu sebenarnya ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kemajemukannya indah sekali, betul, indah sekali. Dengan berbeda-beda, tetapi kita diikat dengan satu klausul yang indah. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu gitu. Dengan cara saling toleran, saling menghargai. Kalaupun ada yang tidak toleran, berarti dia sedang tidak menerima program ini gitu. Maksudnya tidak menerima atau mendengar wawasan ini gitu. Bahwa indah sekali kalau kita bisa menghargai dalam konsep kemajemukan itu gitu. Nah, yang justru bikin makin heran ya karena sekarang mungkin yang dari generasi-generasi sebelumnya terus menggaungkan ayo kita istilahnya bermoderasi dengan cara hal-hal yang positif gitu. Ada perbedaan apa, bahkan ada lomba ini, ada lomba itu gitu kan. Bukan hanya dari segi pendidikan aja, dari segi hukum juga. Dari segi bahkan sekarang pemerintah kita Idul Fitri sama Nyepi aja dibijaksanai gitu. Nah, ini kenapa masyarakatnya malah justru bikin itu jadi panas gitu. Bikin itu jadi digoreng dan lain sebagainya. Kira-kira penyebab utamanya apa, Bli Putu? Ya, kalau saya sedikit tanggapi apa yang disampaikan Bli Yudi tadi. Sebenarnya perbedaan itu sudah kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga saja, saya analogikan ketika kita bikin masakan, hanya garam saja nggak enak kan, aja cabai saja nggak enak. Cabai sama garam aja juga nggak enak. Butuh bumbu-bumbu yang lain, luar biasa sedap. Nah, ini simbolisasi dari atau analogi dari perbedaan itu sangat indah sesungguhnya selama kita bisa mengkondisikan perbedaan-perbedaan itu. Nah, terkait dengan yang bikin justru malah bikin rame. Ya saya pikir itu usil ya. Bahasa saya pakai usil saja lah karena mungkin ada sesuatu yang dirasa kayaknya ini bagus kalau dilakukan pasti rame ya. Nah, sayangnya ketika mungkin itu tidak dipikirkan dampak berikutnya. Ini bakal ngena kemana? Betul. Ya, dampaknya apa bagi kita secara pribadi atau mungkin masyarakat lebih luas lagi. Ini yang nggak dipikirkan. Apalagi kalau cuma sekedar bikin konten, di-upload hanya untuk dapat like dan lain sebagainya tanpa memikirkan isinya itu luar biasa sekali gitu, kalau kita pikirkan dampaknya. Bener. Padahal sebenarnya malah jauh lebih kalau pengen instan, aku pengen cepat terkenal, bisa beli kan ya sebenarnya. Beli aja like gitu. Kenapa harus bikin yang meresahkan masyarakat hanya untuk kepentingan sendiri gitu. Itu yang masih heran banget gitu. Praktik dari moderasi ini yang sekarang ya, mungkin kalau di kampus sendiri itu kan banyak mahasiswa yang heterogen ya. Betul. Dalam satu kelas itu nggak semuanya satu agama gitu, dan nggak semuanya gini. Apa tingkat kesulitan yang paling susah untuk mendelivery, dan spesialnya sekarang udah banyak Gen Alpha ya? Untuk sekarang sudah mulai masuk Gen Alpha. Perbedaan yang paling ketara antara mungkin generasi sebelumnya dan generasi sekarang gitu. Dari segi positifnya dulu deh. Benar-benar. Saya nih Kibli. Memang ada perbedaan yang sangat perbedaan bisa dibilang dari segi gini Bli ya. Ingin tahunya kalau generasi sekarang tuh cepat sekali. Ingin tahunya cepat. Sehingga kalau mau cari tahu gimana sih, ya udah larinya. Kalau sekarang kan gini, di WhatsApp itu ada fitur AI gitu ya. Cari tahu itu, tidak mau membaca, cari literasi yang lebih dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat akhirnya sekarang generasi sekarang saya lihat ini gini, Pak Bli, lebih senang mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong, tidak full versi dan lain sebagainya.
Nah, sehingga ini yang sering dibawa, mereka anggap ini suatu kebenaran padahal belum tentu mutlak kebenaran tersebut, kan perlu diuji dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu yang mengalami kesulitan. Pak, katanya konten ini kemarin seperti ini, Pak. Itu nonton konten yang mana? Coba nonton konten yang lain. Pasti beda versi gitu, dan lain sebagainya kan. Karena tidak ada ingin mencari tahu yang lebih. Nah, disitulah kesulitan kami menghadapi mereka yang memang minat untuk mencari tahu lebihnya kurang ya. Kalau saya bilang generasi sekarang. Keponya tinggi, analitiknya agak kurang. Gitu. Pokoknya yang penting dapat seret gitu. Ada tugas, nggak mau mikir, nggak mau research gitu. Jadi apa itu baca jurnal? Baca meta AI aja, langsung dijawab langsung pertanyaan. Salahnya lagi, udah copy paste nih, salah lagi. Salah lagi, nah itu dia. Ini kan kebablasan masalahnya. Padahal mereka udah copy paste gitu. Jadi apa namanya malah nggak meniru mengcopy yang benar, yang tidak menjadi sebuah kebenaran yang utuh. Jadi membawa comot pasang udah selesai. Padahal itu masih salah juga gitu. Wah, ini daripada copy paste bikin skripsi buat kamu yang sekali lagi nyusun, mending kopinya diseduh, analitik jurnalnya. Jadi lebih mantep gitu, lebih dapet. Emang susah sih. Saya juga zaman kuliah dulu ya, yang namanya review jurnal tuh wah, berat banget. Tapi ketika berhasil sepersekian detik nih, kok saya pinter ya? Kok saya bisa ada makna yang bisa kita petik dari sana. Kita punya perjuangan. Ya meskipun jelek hasilnya dikit ya, tapi ini milik kita gitu. Ya luar biasa sekali. Jadi sejelek-jelek karya kita, tapi ada kebanggaan tersendiri dari yang kita buat itu. Betul sekali. Nah, ini kalau kita lihat dengan kondisi yang seperti sekarang, banyaknya yang cuman ya sat cari cepet, itu ngaruh juga ke bidang-bidang lain ternyata. Misal ketika lulus nanti karena saking pengen instan, aku pengen naik jabatan, akhirnya banyak yang menjadikan agama itu malah fondasi untuk batu loncatan. Secara tidak langsung ini juga salah satu permasalahan yang kecil akhirnya gede banget mempengaruhi moderasi nanti, tidak moderat nanti. Benar. Karena kita membiarkan yang kecil-kecil itu berkembang. Coba kalau kita mitigasi kecil-kecil itu, udahlah jangan lakukan ini, nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, susah kita balik lagi. Nah, ini yang susah. Itu dia. Dan kalau sudah dia menjadi public figure, yang dulunya karena memang ya namanya anak bermain media sosial ya, bayangin dari SMA sampai dia akhirnya bekerja itu berapa followers dia ngumpulin kan. Jadi karena followersnya banyak, karena like-nya dia banyak, engagement-nya dia tinggi. Itu ngomong salah pun bener. Nah, jadi bener. Terus tiba-tiba dia jadi pemimpin atau jadi apa. Jadi dari dasar politiknya, sosialnya, apalagi dia dalam mengeluti hukum misalnya. Mengatasnamakan agama. Saya pernah baca di kitab ini harusnya begini, negara itu harus begini. Kalau dari Pak Putu dulu deh. Beli ini udah memanas ya. Itu memang yang pertama kita harus kita siap mental dulu. Siap mental. Dan yang kedua adalah siap moral. Nah, jadi kenapa kita bermoderasi? Itu kan sudah tindakan yang berlebihan tanpa ada kendali mental dan kendali moral. Bayangkan kalau sampai itu juga mengendalikan hal-hal yang lebih besar tanpa mental dan tanpa moral, akan berdampak luar biasa. Dan itu ngeri banget ya. Betul ngeri. Ngeri banget, dan penyebarannya itu cepat gitu. Walaupun si pelaku sudah menghapus, tapi jejak digital tetap nggak bisa gitu. Jadi modal dasar moderasi ini memang harus sejak dini gitu. Dan harus benar-benar dipahami, bukan cuman jalan tengah nih, dimaknai digoreng lagi tuh. Jalan tengah nih. Bener, karena banyak yang salah paham dengan moderasi. Ada yang bilang kalau moderasi ini berarti tidak tetap pada pendirian. Nah, itu. Yang kedua, tidak bisa mengamalkan ajaran agama dengan baik katanya. Karena kan moderasi kita dalam konteks kita ada di tengah perbedaan, kita menjadi jalan tengahnya gitu kan. Kalau dalam oknum-oknum tertentu, jadi ya mungkin salah paham tentang moderasi ini, menganggap wah kalau gitu kamu tidak menjalankan nilai-nilai agama dengan baik seperti itu. Padahal saya yakin di setiap agama apapun itu mengajarkan ada konsep-konsep moderasi dengan istilahnya masing-masing, saya yakin. Dan dengan konsepnya tersendiri gitu. Dan tujuannya sudah dipastikan baik. Yang bikin nggak baik oknumnya yang goreng itu. Benar, itu dia. Sampai ujung-ujungnya
sila pertama tuh udah hampir menipis gitu sekarang. Ya, dan apa-apa misalnya, demi Tuhan saya ini. Padahal tahu informasi dari ChatGPT. ChatGPT. Atau menonton yang setengah-setengah itu. Nah, itu. Seperti mungkin yang viral sekarang ya. Banyak istilahnya saking sudah kata moderasi itu banyak digoreng. Artinya jalan tengah. Banyak hal-hal yang sebenarnya berbau sakral tapi akhirnya tidak sakral lagi. Entah itu simbol, entah itu pakaian, ya, dan modifikasi-modifikasi lain gitu. Ya simbol sakral dipakai di clubbing. Terus juga ada yang menggunakan pakaian istilahnya keren-kerenan aja gitu. Yang cuman aku pengen bikin foto gaya-gayaan, ya, pakai kebaya yang nggak kebaya-kebaya banget gitu. Kebaya kan full ya, tertutup gitu. Yang bagus sekarang malah bukan baru baya aja tuh, kenya nggak ada. Beli butuh kalau soal itu gimana? Kalau soal simbol, mohon maaf nih, bicara sakral. Kadang orang itu bertanya, proses sakralisasinya mana? Kita kan kalau itu dianggap sakral, tentu ada proses sakralisasi. Tetapi mereka lupa simbol itu berasal dari mana. Ini yang harus kita pahami. Oh, kalau memang itu adalah simbol keagamaan, tanpa proses sakralisasi pun ia akan sakral dengan sendirinya. Wah, ini menarik banget nih. Ia akan sakral dengan sendirinya. Makanya sangat penting juga kita menjaga simbol-simbol itu meskipun tanpa sakralisasi atau penggunaannya apa. Yang penting kalau tidak melanggar nyerempet ke sana lah, ke agama atau ke hal-hal keamanan sosial, kedamaian sosial atau apalah namanya itu, bolehlah. Alangkah bijak kalau kita bisa lebih berkreasi dengan mendesain sendiri, harus di luar dari simbolisasi itu, dibandingkan kita menggunakan simbol yang kita anggap ini tidak ada proses sakralisasinya, dia hanya simbol biasa saja, tetapi malah menyinggung orang lain dengan alasan simbol agama. Kenapa kita tidak lebih bijak saja bikin desainer sendiri? Sejelek apapun itu adalah karya sendiri, kan begitu. Jadi salah satu bentuk juga pengambilan jalan tengah. Kalau kita lebih cerdas ya menyikapi hal seperti itu. Nah, ini kayaknya memang sekarang itu juga jadi masalah ya. Apakah karena memang simbol-simbol itu terkesan elegan, serem atau gimana? Bagus ini saya paham di sini saja. Cuman kadang-kadang ya penempatannya juga salah tempat gitu. Betul. Sama dengan kebaya itu, beli. Jadi kalau kita bicara kebaya dengan karakter keindonesiaan kita, kan elegan sekali, anggun sekali. Dunianya mengakui. Dunia mengakui ibu-ibu kita, kalau wanita-wanita kita menggunakan kebaya itu anggun sekali. Tapi kalau memang dimodifikasi, tentu ada tempat-tempat yang khusus, bukan sebagai kebaya secara nasionalis, apalagi kebaya dipakai untuk sembahyang. Kalau tampil di pameran model gitu barangkali nggak masalah kan begitu. Karena tujuannya sudah pasti untuk entertain. Betul. Ini yang salah, yang baju entertain dipakai ke tempat ibadah. Itu dia. Jadi yang ketika itu terjadi akhirnya sekarang malah disepelekan gitu. Dan makin hambar, makin tidak terasa lagi gitu. Ini saya punya satu keresahan juga yang sering ditemukan, bahkan sekarang istilahnya ketika dia di media sosial itu fanatiknya luar biasa nih. Dia menunjukkan setiap harinya orasi lah, dia melakukan khotbah atau melakukan istilahnya memberikan wejangan-wejangan gitu ya, kalau kita di Bali Dharma Wacana. Tapi ternyata di belakang itu berbanding terbalik gitu. Jadi hanya di media sosial saja. Apakah itu juga penyalahgunaan moderasi? Yang jalan tengah? Yang penting kan saya mengedukasi masyarakat. Kan nggak ada yang tahu saya. Bilang aja kopi itu kalau dimakan setiap hari tidak akan overdosis. Tapi saya minum di belakang. Kalau itu gimana? Mungkin bisa sambil minum. Kalau gitu gimana, Bli Yudi? Ya, kalau saya memandang hal tersebut sebenarnya, nah ini dia. Sebenarnya moderasi kan bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar kurikulum yang harus dipelajari dalam bentuk budi pekerti. Kalau misalnya ada etika dan lain sebagainya, tetapi lebih daripada itu kan
yang diinginkan dari moderasi adalah sikap yang harus ditunjukkan, bukan hanya di depan media sosial, tetapi lebih kepada praktek sehari-hari. Mungkin kalau saya lebih ke sana sikap. Ya, karena yang di medsos itu kan menjadi konsumsi publik. Benar. Kalau yang di luar itu, di dalam itu bukan jadi bahan konsumsi, jadi boleh sembunyi-sembunyi dikit lah. Sembunyinya berkelas lagi ya. Tahu setelah sudah ada kejadiannya. Akhirnya malah jadi konsumsi publik lagi. Nah, dan balik lagi kita yang sebagai nonton, ini dunia kenapa sih? Katanya ini ya bingung gitu, ini yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Akhirnya kita malah kehilangan figur kan. Betul. Malah menjadi sosok mana yang kita percayai lagi. Jangan sampai celakanya, mohon maaf ya bahasa saya. Malah jadi membentuk diri kita, udah tidak ada lagi yang bisa kita percayai, kita percaya diri kita sendiri. Benar. Padahal sebenarnya kata unbelievable untuk sesuatu yang tidak kita percaya tapi ternyata itu keajaiban luar biasa gitu. Nah, salah satu FOMO positif mungkin yang bisa kita rasain ya, karena sekarang banyak juga yang bilang istilahnya itu manifesting. Jadi mengucapkan atau law of attraction, mengucapkan segala sesuatu positif sampai akhirnya kita mencapai itu. Ini sebenarnya kan perpanjangan dari doa kita kan setiap hari kan, ibadah kita setiap hari gitu. Itu salah satu FOMO positif. Nah, mungkin nggak FOMO seperti itu bisa mengalahkan FOMO negatif seperti penyalahgunaan atau salah pahaman dari moderasi, kurangnya kolaborasi dan toleransi itu. Apakah bisa gitu? Ya, sebenarnya saya lupa tokohnya beli. Iya. Terkait dengan law of attraction itu. Ketika kamu mengatakan atau berdoa pada Tuhan, memohon ini, memohon itu sama saja mengatakan kamu tidak berada pada posisi itu. Tuhan, saya mohon kesehatan. Berarti kamu sedang sakit dong. Saya sempat nonton itu, cuman saya lupa tokohnya. Seandainya kita geser sedikit, terima kasih Tuhan atas kesehatan ini. Berubah ya. Berubah kan mindset kita kan. Terima kasih Tuhan atas kelimpahan hari ini. Minuman ini kelimpahan dari Tuhan. Ya, kita sekarang ngobrol di sini kelimpahan dari Tuhan. Betul. Jangan lagi berpikir Tuhan semoga saya ketemu ini supaya saya bisa naik pangkat lagi, supaya saya sehat, supaya saya murah rezeki. Berarti kita selama ini tidak berada dalam posisi itu. Nah, kita geser sedikit lah. Sehingga saya tidak menyangkal law of attraction, itu betul. Seperti orang bijak mengatakan kata adalah doa, kata adalah harapan. Betul. Jadi ibaratnya kita stimulasi diri kita sendiri, saya sehat, maka kesehatan itu akan datang dengan sendirinya. Tidak hanya ibaratnya saya perlu sehat, katanya berolahraga itu sehat, betul. Tapi kita nonton orang olahraga, gimana kita bisa sehat? Benar. Kita harus lakukan olahraga itu sendiri sebagai bentuk syukur kita atas kelimpahan Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi sebenarnya, nah ini jalan tengah yang dimaksud sepertinya ya. Ini nih, moderate life itu seperti ini nih. Jadi apapun yang kita ucapkan akan terjadi gitu. Tapi ketika dibuktikan, ya Tuhan saya mau kaya ya Tuhan, kaya. Tapi di kamar terus nggak kerja ya, nggak akan berhasil. Gitu. Jadi ada aspeknya tadi, ada sikap, dan juga ada nilai dan keyakinan kita harus sejalan gitu. Balik lagi buat yang selama ini agak melenceng nih, moderasinya sudah kita luruskan ya. Jadi ada 3 itu. Nah, terkait kolaborasi, mungkin bisa sambil diminum beli, santai aja. Ini hangat pas ini. Ya, karena cuaca juga lagi ini lagi enak pol ini kalau di rumah. Nah, sekarang tuh banyak juga dari beberapa istilahnya tempat ya, entah bukan hanya di tempat kerja, bukan cuman di istilahnya tempat-tempat nongkrong atau apapun itu ya. Kenapa setiap orang yang berbicara selalu melihat jabatannya apa? Misalnya nih, saya bilang kalau kita kalau ke pura harus menggunakan pakaian adat. Jadi kenapa kalangan itu selalu menilai, kamu siapa? Ngasih tahu, emang kamu sebagai apa gitu. Ada fenomena di mana ketika seorang anak kecil dia bilang kita nggak boleh ngomong kasar di tempat ibadah, sok-sok ngajarin. Tapi ketika yang ngomong ini sudah dia balik lagi berposisi, dia punya jabatan gitu. Terus dia ngomong dengan menggoreng itu.
nggak apa-apa kita ngomong kasar, yang penting tujuannya baik. Nah ini gimana nih? Ini Pak, Sebenarnya Nggak apa-apa ngomong kasar, yang penting tujuannya gimana itu? kalau kita mau bijak dengan diri kita sendiri dulu, bijak dengan diri kita sendiri dulu. Sesuatu yang baik dari manapun sumbernya. Nah, contoh dari anak kecil. Yang kita lihat itu bukan anak kecilnya, tapi apa yang ia ucapkan. Kita telaah, wah benar ya, itu memang tidak boleh kita ngomong kasar. Dan saya yakin meskipun bukan anak kecil yang ngomongin, kalau kita mendengar sedang bersembahyang itu di tempat ibadah kita, ada yang ngomong kasar, pasti ada rasa nggak enak kan. Nggak perlu ada anak kecil ngomong itu juga. Betul. Kan. Nah ini apa namanya kehalusan budi kita sesungguhnya yang berbicara. Apalagi kalau ada yang sampai mengatakan itu. Nah kalau dalam hal berbicara memang ada tiga kondisi, Bli. Yang pertama adalah dengan siapa kita berbicara. Ya, kalau kita berbicara dengan orang sebaya, orang yang lebih tua kan beda gaya bicaranya. Nah, kemudian yang kedua adalah di mana kita berbicara. Kalau forumnya resmi tentu ada aturan yang harus kita ikuti kan. Kalau ngobrolnya santai kayak gini mungkin lebih luas. Dan ketiga itu adalah apa yang kita bicarakan. Kalau bicara ya kita membahas sesuatu yang sifatnya formal, kita respon dengan hal-hal yang formal lah. Tapi kalau kita guyonan, itu kita respon guyonan. Jangan guyonan direspon dengan formal, malah jadi ribut. Nah, ini tiga kondisi yang harus kita bicara. Kita pahami dengan siapa kita bicara, apa yang kita bicarakan, di mana kita berbicara. Nah, tapi kalau memang ada semacam dalam tanda petik kekuasaan yang membolehkan itu nggak apa-apa gitu misalkan, ini penting juga untuk kita telaah gitu. Kenapa dia yang justru punya wewenang, punya kekuasaan justru memberikan kebebasan seperti yang Beli contohkan tadi. Ini harus kita telaah, jangan telan mentah-mentah begitu. Dan yang ditelan mentah-mentah juga akhirnya menyebar, melebar, dan ujung-ujungnya balik lagi konsumsi publik gitu, menciptakan FOMO-FOMO yang kurang gitu. Nah, apakah mungkin dari ranah pendidikan ya, karena Beli Yudi dan Beli Putu berkecimpung dalam dunia itu ya, ada nggak istilahnya satu mungkin entah itu kegiatan di kampus atau entah itu aktivitas dalam belajar mengajar gitu ya, yang akhirnya membuat ekosistem dari moderasi itu seimbang. Apalagi kan banyak siapa tahu ya hari Jumat misalnya Pak dosen saya izin mau sholat Jumat gitu misalnya, atau yang mungkin berkepentingan atau berhalangan tidak bisa, saya harus ada upacara ngaben nih, harus saya ada kebaktian. Nah kalau begitu seperti apa mungkin? Boleh Beli Yudi atau Beli Putu? Beli Yudi dulu. Ya kalau saya sih selalu sampaikan ke setiap mahasiswa saya dalam karena kita kan memang ada ketentuan yang harus diikuti sekian kali pertemuan harus bisa. Tapi kalau keadaan-keadaan tertentu memang itu mewajibkan ia harus ngayah, gitu ya, harus tidak mengikuti karena memang ada kegiatan. Tapi itu harus memang benar-benar dibuktikan. Jangan sampai disalahgunakan. Itu pasti saya memberikan fleksibel. Maksudnya fleksibel adalah ya silakan. Memang itu salah satu bentuk saya sebagai pendidik memberikan contoh bukti menghargai, saling menghargai. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Ya, sebenarnya kita udah lepas dengan yang begitu ya. Nggak lagi mikir begitu ya. Saya dengan Mbak Yudi mungkin ada kepentingan ini, mohon maaf, kami kebetulan di satu kampus. Ketika ada persembahyangan, Pak Yudi pakai pakaian adat Bali gitu. Apa bermasalah saat ini? Tidak. Ketika nggak masalah kita sama sekali. Ada mohon maaf, ada umat-umat lain juga menimba ilmu di lembaga kami. No problem. Ya, tetap kita menjaga kita ini manusia gitu yang sedang mengenyam pendidikan. Saya ngajar itu adik agama apa? Enggak sama sekali. Ini ilmu bebas gitu. Siapa yang mau belajar, ayo kita belajar. Nah, dan kita mohon maaf kalau seandainya ada muatan yang beragama, kita kenalkan. Kalau dalam contoh ya, misalkan ada mahasiswa non-Hindu gitu. Kalau dalam agama Hindu begini, kira-kira di Muslim gimana, di Kristen gimana? Ada nggak ajaran yang hampir sama, mirip atau sama dengan ini? Kita berkolaborasi sekaligus studi antar agama, kan? Indah sekali. Ya, nggak lagi mikir kamu sudah jauh. Sudah tidak tatanan itu nggak lagi. Itu dia. Dan
ini FOMO positif yang menurut saya ya Bli ya, itu membuat keseimbangan yang susah ditiru oleh oknum-oknum yang tidak setuju. Gitu. Jadi buat oknum-oknum balik lagi, tolong kan bisa nih menciptakan FOMO-FOMO yang bagus ya. Apalagi menciptakan sesuatu yang mungkin bisa dikonsumsi lebih nyaman. Kan bisa kalau misalnya sekarang lagi ada toleransi nih, mungkin ada yang teman-teman kita yang sembahyang, ada hari raya Nyepi nih, lagi ngarak ogoh-ogoh, kan boleh, yang non Hindu ikut kan boleh. Saya pernah loh ikut. Terus apa bedanya FOMO itu dengan saya yang agama Hindu war takjil? Karena itu momen yang malah bikin kita bahagia gitu. Benar. Dan ketika digoreng malah saya kesel sendiri ya. Apaan sih bikin konten gini banget demi engagement gitu. Betul. Apalagi waktu masa kecil dulu, Ya. Ketika ada perayaan hari besar keagamaan tuh datang ke rumah. Tuh, ibu di rumah enggak lagi di pasar. Ini nanti ditip ya buat kasih ibu. Ya, sama makasih, Mbak ya gitu. Ya. Enggak lagi mikir ini makanan dari umat lain. Waduh. No. Ini wah makasih banget gitu ya, makasih. Sama juga kita begitu, namanya saling memberi dan menerima itu dalam konteks tertentu. Itu dia. Ya. Jadi tatanannya udah bukan ditoleransi lagi, sudah berkolaborasi. Bersama gitu. Kata ngejot bukan cuma ada di Bali aja ya, karena umat lain juga ngejot ke kita sebenarnya. Gitu ya, saya masak opor lebih nih lebaran. Masa kita harus mikir ini dari umat lain nih kayak mana? Kan rezeki ya. Itu rezeki gitu ya. Tuhan aja sampai sekarang belum ada bukti kalau misalnya kita datang ke tempat ibadah umat lain atau kita bergaul dengan umat lain tiba-tiba dar gitu nggak boleh. Justru oknumnya yang ngeklaim ya. Sekali lagi itu oknum. Oknumnya yang ngeklaim di videoin tersebar dar habis semua. Ini nyaman banget ngobrolnya, banyak ilmu yang saya dapat. Ternyata law of attraction juga tidak harus segala sesuatu yang kita inginkan, tapi apa yang kita syukuri. Betul. Kenapa harus menginginkan kalau dengan bersyukur bisa dikasih lagi, diberikan kelebihan-kelebihan lagi gitu. Ya, ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan, Tuhan mengabulkan. Ini jangan dikira hanya sebagai anugerah. Ini ujian. Beli minta apa? Minta kaya. Dikasih sama Tuhan kaya. Sekarang ujiannya apa? Bisa nggak beli bawa kekayaan itu dengan baik? Banyak orang yang salah bawa kekayaan itu. Ya. Betul. Ketika ini dikasih kekayaan malah dipakai main-main, udah ambil lagi jadi miskin lagi kan? Kan bisa begitu. Ini momen yang dulu sempat saya dikasih tahu ya sama kakek saya sendiri ya. Jadi sempat dikasih tahu kalau kita minta kaya, minta sukses, nggak langsung ujuk-ujuk dikasih kaya, dikasih sukses. Sebenarnya dikasih, cuman ada cobaannya. Betul. Ya Tuhan, saya mau kaya, nggak dikasih uangnya, tapi dikasih pekerjaannya. Ya, betul. Saya mau uang 1 M. Woi. Kalau 1 kuadrillion pinggir jurang banget ya. Bahaya. Jadi ketika minta itu bukan dikasih uangnya, nggak turun dari langit dar depan rumah, tapi dikasih tiba-tiba ada lowongan kerja yang gajinya bisa mencapai itu, dan cobaannya, tanggung jawabnya juga gede. Balik lagi, kita bisa nggak menjalankan tanggung jawab itu. Itu akhirnya kaitannya melebar kemana-mana. Dari diri sendiri yang bersyukur akhirnya ngaruh ke komunitas, ngaruh ke negara, bahkan jangan tanya apa yang negara kasih ke kita, tapi apa yang kita kasih ke negara gitu. Bli Yudi dan Bli Putu, terima kasih banyak. Jadi buat kamu nih yang punya pertanyaan di kolom komentar, aku tungguin pertanyaan kamu, apapun itu kita akan tanyain di the next episode. Dan buat kamu yang nonton, kita bakal masuk di segmen Batman Better Mana. Batman Better Mana. Jadi buat Bli Yudi dan buat Bli Putu, ada 3 pertanyaan opsional yang akan dijawab. Jadi cukup dijawab aja. Saya hitung 3, 2, 1 ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Better mana? Rajin beribadah, perilaku kurang baik. Atau B, perilaku baik, jarang beribadah. 3, 2, 1. B. Pertanyaan kedua, menolong orang secara langsung saat terkena musibah, atau B, biarin aja, kasih Tuhan yang ngatur. 3, 2, 1. A. Pertanyaan terakhir, ini special request dari pertanyaan kamu ya. A, mengutarakan pendapat
sesuai dengan kebenarannya. Atau B, tahan deh biar orangnya nggak tersinggung. 3, 2, 1. A. Oke, thank you banget. Dan pas kebetulan kita rayain dengan hujan ria. Akhirnya kita bisa syuting di tempat yang sesuai dengan nyatu banget sama alam ya. Dari bajunya, dari obrolannya, thank you banget. Buat kamu yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe video ini, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di casting episode berikutnya. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.